Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rehan Fadila dari Universitas Negeri dan jurusan Pendidikan Antropologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna dari prosesi pernikahan adat Minangkabau. Yuk simak penjelasannya. Dalam adat budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan yang dimana merupakan masa peralihan yang sangat berarti untuk membentuk keluarga kecil, keluarga baru atau penerus keturunan. Bagi laki-laki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk ke lingkungan baru, yaitu pihak keluarga istrinya. Sementara bagi keluarga pihak istri menjadi salah satu proses untuk menambah anggota di komunitas rumah gadang mereka. Dalam prosesi perkawinan Minangkabau ini biasanya disebut dengan brale atau pesta, mempunyai beberapa tahapan yang pada umumnya dilakukan dimulai dengan maminang, menjapuk marapulai, dan yang ketiga bersanding di pelaminan. Setelah maminang dan muncullah kesepakatan panantuan hari. Kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Islam yang dilakukan di masjid. Sebelum kedua pengantin bersanding di pelaminan, ada beberapa prosesi adat yang harus dilakukan. Setelah dilakukannya ijab kabul di depan penghulu atau tuan kadi, mempelai pria akan diberikan gelar sebagai panggilan pengganti atau nama kecilnya. Kemudian masyarakat sekitar akan memanggilnya dengan gelar tersebut. Panggilan gelar itu tergantung dengan tingkat sosial masyarakat, yaitu tergantung dengan tingkat sosial si laki-laki, yaitu ada sidi atau syahidi, ada bagindo atau sultan di kawasan pesisir, di suatu kawasan pesisir. Pengertian perkawinan dalam ikatan lahir batin antara seorang pria dan dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal bersanding berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga. Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat sebagai makhluk sosial dan merupakan kesatuan masyarakat kecil. Selain itu, perkawinan juga harus berdasarkan hukum agama masing-masing pihak yang hendak menikah. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dari uraian ini dapat kita ketahui, perkawinan tidak hanya hubungan antara seorang pria dan wanita, tetapi hubungan antara si keluarga dan masyarakat. Dengan mendirikan rumah tangga dan yang sakinah mawaddah warahmah, teori yang dilakukan oleh Van der Burg, hukum adat yang berlaku pada masyarakat Minangkabau adalah hukum adat Islam, sehingga perkawinan pun harus berdasarkan hukum Islam. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Hal ini dilihat dari sistem kekerabatan masyarakat yang dikenal dengan sistem matrilineal. Maka dalam pernikahan adat Minangkabau, keluarga dari pihak perempuan yang mendatangi pihak laki-laki. Kegiatan ini dilakukan dengan timbang batando, yang dimana dilakukannya terdapat proses panjang mulai dari mamike, maya hitung hari, batuka cincin, dan makan bajamba. Jika kegiatan batimbang batando ini diterima oleh pihak keluarga laki-laki, maka akan berlanjutlah ke proses yang selanjutnya, di mana proses pernikahan adat Minang secara umum yakni meresek, batimbang batando, mahanta siri, menjapuk marapulai, dan malam bainan, yaitu bersanding di pelaminan. Dan nilai-nilai kehidupan ritual pada prosesi pernikahan ini masih terus dipertahankan sampai sekarang di Pariaman sana. Selanjutnya yaitu masalah prioritas. Pada zaman modernisasi ini semua bersifat modern. Zaman modern menimbulkan berbagai dampak positif dan dampak negatif.
dan formal. Pada zaman modern ini semuanya serba menarik, semuanya serba canggih dan unik. Sehingga adat pernikahan menjadi luntur di daerah tempat aslinya. Sebenarnya jika kita perdalam lagi adat pernikahan proses Minangkabau ini, unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Dan juga masyarakat yang hanya membuat prosesi adat pernikahan ini pernikahan, tapi mereka tidak tahu apa makna dari setiap prosesi pernikahan itu. Hal ini belum diketahui orang banyak. Untuk zaman modern membuat anak muda maupun orang tua saat ini kehilangan jati diri kebudayaan, tidak mengetahui asal usul dari mana mereka, asal usul nenek moyang mereka. Bahkan ada orang tuanya yang tidak mencantumkan marganya atau gelar di dalam namanya. Tujuan pelaksanaan agar masyarakat awam mengetahui arti dari setiap prosesi adat Minangkabau walaupun ia bukan orang Minang, dan juga agar budaya ini tidak luntur akibat tergerusnya zaman. Marasek adalah tahapan pertama yang dilakukan dalam pernikahan adat Minang. Pihak keluarga perempuan akan mendatangi pihak keluarga laki-laki. Pihak keluarga dari perempuan yang berpengalaman akan mencari tahu apakah calon laki-laki cocok dengan calon perempuannya. Mereka juga akan membawa buah tangan ke pihak keluarga laki-laki sebagai simbol sopan santun. 2. Manimang dan Batimbang Tando. Tahapan ini dilakukan oleh pihak keluarga perempuan untuk meminang calon laki-laki. Apabila diterima, mereka akan melakukan batimbang tando atau bertukar simbol sebagai pengikat perjanjian dan tidak bisa diputuskan secara sepihak. Biasanya yang ditukarkan adalah benda pusaka seperti keris, kain adat, atau benda lainnya yang memiliki nilai sejarah bagi keluarga. 3. Mahanta Siriyah. Selanjutnya adalah Mahanta Siriyah, di mana mempelai meminta izin atau memohon doa restu kepada mamak-mamaknya, saudara ayah, kakak yang telah berkeluarga dan sesepuh yang dihormati. Calon mempelai perempuan diwakili oleh kerabat perempuannya yang telah berkeluarga dengan cara mengantar sirih. Sedangkan untuk calon mempelai laki-laki membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau dengan tujuan untuk memberitahukan dan memohon doa rencana pernikahannya. Biasanya keluarga yang didatangi akan memberikan bantuan berupa tenaga dan biaya untuk pernikahan sesuai kemampuan. Ritual ini memiliki tujuan untuk memohon doa dan memberitahukan rencana pernikahan. 4. Babako, Babaki. Acara ini akan diadakan beberapa hari sebelum acara akad nikah berlangsung. Bako berarti pihak keluarga dari ayah calon mempelai perempuan. Dan pihak keluarga ini ingin menunjukkan kasih sayangnya dengan ikut memikul biaya sesuai kemampuannya. Acara ini dimulai dengan calon mempelai perempuan dijemput dan dibawa ke rumah keluarga ayahnya. Di sana para tertua akan memberikan nasihat. Dan keesokan harinya, calon mempelai perempuan akan diarak kembali ke rumahnya diiringi keluarga pihak ayah dengan membawa berbagai macam barang bantuan tadi. Perlengkapan yang disertakan biasanya berupa sirih lengkap, sebagai kepala adat, nasi kuning singgang ayam, makanan adat, antaran barang yang diperlukan calon mempelai perempuan seperti seperangkat busana, perhiasan emas, lauk pauk baik yang sudah dimasak maupun yang masih mentah, kue-kue dan sebagainya. 5. Malam Bainai. Acara ini dilakukan pada malam sebelum akad nikah. Bainai menjadi ritual untuk melekatkan hasil tumbukan daun pacar merah di kuku calon pengantin. Tradisi ini memiliki makna sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu para sesepuh keluarga mempelai perempuan. Lalu terdapat juga air yang berisikan keharuman 7 bunga, daun inai tumbuk, payung kuning, kain jajakan kuning, kain simpai, dan kursi bagi calon pengantin. Calon pengantin perempuan pun dibawa keluar dari kamar diapit teman sebayanya dengan menggunakan baju tokoh dan bersunting rendah. Selanjutnya akan berlangsung acara mandi-mandi secara simbolik dengan memercikkan air harum 7 kembang oleh para sesepuh dan kedua orang tua. Selanjutnya kuku-kuku calon pengantin perempuan pun diberi inai. Saat inai dipasang, maka akan diiringi syair tradisi Minang di malam Bainai disertai bunyi seruling. 6. Manjapuik Marapulai.
Acara ini menjadi ritual paling penting dalam prosesi pernikahan adat Minang. Prosesinya bermula dari calon pengantin laki-laki dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin perempuan untuk melangsungkan akad nikah. Lalu pada acara ini pun akan dilakukan pemberian gelar pusaka pada calon pengantin laki-laki sebagai simbol kedewasaan. Selanjutnya rombongan dari keluarga calon pengantin perempuan akan menjemput calon pengantin laki-laki dengan membawa perlengkapan berupa sirih lengkap dalam cerana, pakaian pengantin laki-laki lengkap, nasi kuning singgang ayam, lauk pauk, dan lainnya. Setelah prosesi sambah mayambah dan mengutarakan maksud kedatangan, barang-barang pun diserahkan. Lalu calon pengantin laki-laki beserta rombongan akan diarak menuju kediaman calon pengantin perempuan. 7. Penyambutan di rumah anak daro. Tradisi menyambut kedatangan calon mempelai laki-laki di rumah calon mempelai perempuan, penyambutan di rumah anak daro, merupakan momen meriah dan besar. Dilatari bunyi musik tradisional yang berasal dari talempong, keluarga mempelai perempuan menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Berikutnya, barisan dara menyambut rombongan dengan persembahan sirih lengkap. Para sesepuh perempuan menaburi calon pengantin laki-laki dengan beras kuning. Sebelum memasuki pintu rumah, kaki calon mempelai laki-laki diperciki air sebagai lambang mensucikan, lalu berjalan menapaki kain putih menuju ke tempat berlangsungnya akad. 8. Akad nikah. Akad nikah ini akan dilangsungkan sesuai syariat agama Islam. Diawali dengan pembacaan ayat suci, ijab kabul, nasihat perkawinan dan doa. Acara ini umumnya dilakukan pada hari Jumat siang. 9. Bersandiang di pelaminan. Setelah akad nikah berlangsung maka kedua pengantin akan bersanding di rumah anak dari. Anak daro dan marapulai akan menanti tamu alek salinga alam dan diwarnai musik dari halaman rumah. 10. Memulangkan tando. Usai melaksanakan akad nikah, ada 5 acara adat yang lazim dilaksanakan. Mulai dari memulangkan tando, mengumumkan gelar pengantin laki-laki, mengadu kening, mengeruk nasi kuning dan bermain coki. 11. Malewakan gala marapulai. Acara ini mengumumkan gelar untuk pengantin laki-laki sebagai tanda kehormatan dan kedewasaan yang disandang sang pengantin laki-laki. 12. Manikam jajak. Pernikahan adat Minang belum usai walaupun acara pernikahannya sudah selesai. Manikam jajak adalah prosesi pernikahan adat Minang yang terakhir. 1 minggu setelah akad nikah sang pengantin akan pergi ke rumah orang tua serta ninik mamak pengantin laki-laki dengan membawa makanan. Tujuannya untuk menghormati dan memuliakan orang tua serta ninik mamak pengantin laki-laki. Indonesia dikenal dengan kekayaan budayanya. Begitupun dalam prosesi pernikahan adat Minang yang punya makna mendalam. Itulah rangkaian prosesi pernikahan dalam adat Minang. Tidak terasa kita sudah di penghujung video. Sekian pembahasan kita mengenai rangkaian prosesi pernikahan dalam adat Minangkabau. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Semoga video kali ini bisa menambah pengetahuan penonton channel Kabar Rantau sekalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video menarik lainnya.